Selamat pagi Bu Ika. Kabar tidak mengenakan bahwa mulai hari ini sampai awal Juni kita harus tidak ada pesawat yang terbang. Ya, Eh, Singapura juga masih lockdown gitu ya. ya, Kalau ditanya kan kita jadi bingung nih mau cruise-nya lagi kapan gitu ya. ya, ya benar sih Pak. Memang dari kita juga notifikasi kita, statement kita terakhir juga kita pun juga masih suspend karena portnya juga kan masih di close oleh government Singapura dan tetap optimis sih planning di awal Juni ya tanggal 3 Juni mudah-mudahan kalau tidak ada ban lagi atau mudah-mudahan bisa menurun masalah COVID ini kita bisa lanjut selling lagi sih Pak. Mm-mm. Di Amerika juga saya dengar udah mulai 1 Jun apa awal Jun sudah mulai lagi katanya ya. Iya. Iya. Kadang-kadang aduh kaki udah gatel. Iya, sama Pak. Udah 1 bulan kita di rumah. Iya, iya. Saya memasuki sebenarnya udah masuk mulai dari minggu kelima. Jadi dari Wah, 15 atau 16 saya sudah di rumah dan setelah itu eh, awal-awal masih masih bisa jalan pagi di keliling di kompleks, tapi sekarang udah apa ya namanya keluar kompleks Hansip Satpam yang kenal masih dia bilang Pak jangan jauh-jauh ya jangan jauh-jauh tapi kalau udah yang nggak kenal Pak pulang Pak iya. pulang gitu. Sama di sini juga sih Pak, harus kalau mau jalan keluar harus pakai masker. Tapi masih boleh sih, tapi nggak bisa keluar sampai dari klaster lah ya. Seperti Iya itu. iya iya kalau kejauhan jadinya memang agak sedikit ini. Oke, Bu Ika nih nggak ada kerjaan. Kalau saya karena nggak ada kerjaan, jadi udah ini memasuki minggu minggu kedua, hampir 15 hari saya bikin live story dan ternyata uh, apa ya saya merasakan seneng gitu ya ada kegiatan baru. Yang kedua adalah support dari teman-teman juga yang bilang iya Pak daripada kita nggak ada kerjaan ya ayo kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Nah saya tambah seneng lagi. Bu Ika, sorry, saya akan off-kan komentar, jadi nanti nggak melihat orang yang masuk gitu ya. Oh ya. Nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Nah, awalnya adalah saya jam 10, lalu jam 2, lalu sekarang jam 8.50 dengan komunitas reseller ini. Semua travel agent di reseller nih. Lalu saya malam ada komunitas tanya mentor itu seru lagi. Nggak tahu kenapa ternyata sekarang ada satu kegiatan baru sama-sama gitu ya. Dari mana, oh kumpul gitu ya. Oh, Tapi menyenangkan. Saya dalam situasi seperti ini bisa bisa mengundang banyak orang dan kebetulan semua orang lagi ada di rumah gitu ya. ya. Paling bentrok itu adalah Pak, jangan hari ini dong, hari besok gitu ya. Jangan jam segini dong gitu ya. Tapi Saya ya, menyenangkan. saya sama Menyenangkan, masih di menyenangkan. rumah. Ya. Suaranya kecil Bu Ika. Kecil ya? Ah, Coba. udah, ini tadi rada jauh dikit karena Oh nggak iya. pakai ini, iya. Oke, nah eh, Bu Ika boleh cerita sedikit ya. Kalau ngelihat seperti begini, kemarin yang men-trigger saya untuk mengundang Bu Ika adalah karena Bu Ika kirim beberapa aturan baru gitu ya. Ya. New normal. Nah, ini new normal. Saya naik kapal di mana-mana udah lama, hand sanitizer itu kan di mana-mana. Tapi Betul. sekarang saya melihat ada sesuatu yang berbeda, yaitu infrared thermometer. Jadi Ya. kita jalan-jalan kalau kita badannya panas, ketangkep gitu ya. Jadi akan di karantina dulu gitu ya. Saya boleh boleh dengar nggak sih cerita yang pasti kalau orang kapal, orang cruise ini ada bocoran. Kenapa sih yang kapal yang ada di Tokyo itu bisa sampai kayak begitu? Kalau saya sebagai travel agent, lalu saya sebagai penumpang kapal, saya pertama menyalahkan pemerintah Tokyo. Kenapa isolasi gitu ya, di karantina, sehingga kita nggak bisa kemana-mana.
Ya kalau nggak kemana-mana ya nempel lah gimana gitu kan ya. Makanya itu kan korbannya banyak sekali. Ada teman saya orang Singapura yang pindah ke Perth jadi ke Aussie jadi travel agent. Teman lama sekali meninggal karena dia ke sana dengan istri, dengan keluarga, kalau nggak salah ada 2 anaknya juga, itu semua kena sakit. Tapi yang meninggal dia sendiri, yang lainnya saya nggak dengar lagi bagaimana, tapi melalui satu proses gitu ya. Boleh cerita sedikit Bu Ika, mungkin ini sebagai pembukaan. Oke, kalau bocoran sih simpang siur lah ya Pak, karena itu kan sebenarnya juga setiap company ada rules-nya ya untuk berita apa yang harus bisa dikeluarkan, sama seperti kita juga internally atau eksternal yang bisa dipublish seperti itu. Tapi kalau pendapat saya pribadi sih, memang sebenarnya itu rules-nya dari government, local government, karena sama seperti kapal-kapal kita juga, itu juga semuanya kita harus mengacu ke local government, ke departemen kesehatannya. Jadi mungkin maunya mereka juga nggak mau dikarantina di dalam kapal gitu, tapi kayaknya supaya biar bisa jelas ke detect bahwa ini asalnya dari mana, jadi diisolasi di satu tempat ya masih di dalam kapal tersebut. Mungkin kalau pernah ingat juga atau Pak Anton juga pernah dengar juga masalah World Dream Cruise juga kita juga World Dream seperti karantina juga 14 hari di Hong Kong pada saat itu. Itu sebenarnya dikarenakan bukan ada penumpang yang positif. Jadi pada saat itu ada penumpang, ini sekalian saya juga memberitakan beritanya bahwa pada saat kapal setelah turun beberapa hari, karena kita semua punya manifestnya, itu didata ada penumpang yang positif setelah mereka udah turun di darat. Dan ditanya sebelumnya kemana, ada ketahuan dari World Dream. Jadi pihak kita dikontak segala macam. Pada saat itu kapal lagi sailing ke Vietnam. Jadi pada saat dari Vietnam sampai di Hong Kong, ya internally kita negotiate dengan pihak local government di sana. Akhirnya kita bisa dikarantina di Hong Kong, di portnya. Jadi bukan di tengah laut gitu seperti kapal yang sebelumnya. Jadi kita dikarantina 14 hari dan alhamdulillah hasilnya keluar dari Departemen Kesehatan bahwa semuanya negatif termasuk kru dan penumpangnya juga. Jadi that's why kenapa kalau kemarin tanggal 8 April itu dari kita mengeluarkan announcement masalah standar baru untuk pencegahan virus COVID ini, itu bisa disampaikan juga kita sebenarnya standar kesehatan, keselamatan untuk tamu dan juga kru itu kita sudah ada standarnya. That's why alhamdulillah sampai saat ini itu tidak ada yang positif dari kru kami ataupun penumpang kami seperti itu sih Pak. Jadi kalau menurut saya sih lebih ke local government-nya yang memang mengharuskan seperti itu. Sama seperti kejadian di World Dream, kita juga harus dikarantina di dalam kapal. Gitu. Iya, pengalaman saya naik kapal sangat banyak karena mungkin hampir 300 kali naik kapal berbeda-beda. Genting cruise aja udah 17 kali gitu ya. Jadi kadang-kadang wow, saya tuh sebenarnya orang bertanya, Pak, nggak takut? Saya bilang, naik kapal itu adalah tingkat security daripada kesehatannya. Itu sangat-sangat tinggi. Sangat-sangat tinggi. Tidak seperti kita kalau pergi misalnya yang biasa. Saya pernah beberapa kali waktu itu di sisi Amerika. Karena dulu itu, ya sampai sekarang sih ya, setengah cruise dunia itu adanya di Amerika. Nah, pada waktu saya beberapa kali naik ke Amerika, saya pernah mengalami satu karantina, kedua ada satu waktu itu ada satu virus yang menyebabkan diare gitu ya. Nah, itu wow luar biasa. Tetapi yang menurut saya adalah ketakutan orang yang tidak pernah atau jarang naik kapal pesiar menyebabkan rumorsnya kan kemana-mana, wow gitu ya. Ya pada waktu itu saya nggak bisa komentar, saya tidak bisa ngomong apa-apa. Kenapa? Kenyataan pada waktu itu kapal pesiar yang ada di Tokyo, di
di karantina dan itu sampai ratusan itu nggak udah fakta gitu ya. Tetapi saya melihat selain kapal ini, kapal-kapal yang lain kan hampir-hampir, kalaupun ada baru suspek, belum ada yang sampai meninggal gitu ya, nggak ada. Di Amerika juga, yang Amerika itu sebulan itu menurut saya bisa ratusan ribu penumpang. Jadi dengan begitu security kesehatannya yang ketat, makanya tidak terjadi apa-apa. Jadi saya mau sebenarnya sekarang itu cerita lebih kepada confirm bahwa naik kapal itu adalah tidak seperti kita naik kapal menakutkan gitu ya. Ini persoalan baru virus. Saya masih ingat Bu Ika mengenai kalau naik kapal paling banyak kalau saya training keliling kemana-mana ditanya, goyang nggak sih kapal? Kedua adalah kalau kayak ada apa-apa nanti seperti Titanic gimana katanya ya. Nah, hal-hal yang seperti begini ini kan karena pemikiran daripada kita yang tidak pernah atau jarang naik kapal. Sehingga ya takut gitu ya. Waktu terakhir saya bawa travel agent fam trip naik kapal, banyak yang baru pertama kali. Kapalnya sudah jalan, karena saya masih ada cruise inspection, mereka kaget, udah jalan. Terus saya bilang, kenapa? Kok nggak berasa gitu ya? Dia merasa bahwa kita masih ada di gedung, kapalnya udah jalan gitu ya. Saya bilang, nggak, terbalik, gedungnya yang kita sudah tinggalkan, bukan gedungnya yang kapalnya yang jalan, kita ada di gedung gitu ya. Saking smoothnya. Jadi ini menurut saya masih kendala. Nah, saya percaya kemarin itu kan mengeluarkan satu health apa ya namanya SOP kesehatan, preventive measures ya. Iya, Bu Ika boleh dong cerita ini seperti apa yang sebelumnya seperti apa, lalu upgrade-nya seperti apa? Pertama juga saya mau mengucapkan terima kasih nih Pak Anto, dikasih kesempatan, dikasih media untuk bisa ngomong, di mana saat kita tuh saat ini cuma bisa lewat email ke teman-teman agent, terus juga cuma bisa lewat WhatsApp group ke teman-teman agent atau by phone. Cuman kayak begini kan ada face to face, jadi ide Pak Anton banyak komunitas segala macam udah dari awal, udah berapa 4 minggu ya Pak ya, 5 minggu ya jalanin seperti ini tuh bagus banget gitu loh. Dan untuk Dream sendiri, karena dari internally kita sebenarnya kita bagi 3 fase Pak. Fase pertama itu pada saat Februari Maret, pada saat lagi virus itu booming. Jadi di mana kita juga pasti kan tamu-tamu takut traveling segala macam, dan kita udah lewatin itu segala macam. Dan tapi kan kita nggak bisa berdiam diri aja, karena kita harus optimis dan kita juga punya big plan juga ke depannya. Nah, sekarang kita lagi ngadepin fase kedua di bulan April sampai Mei ini, kita lagi menghadapi di mana kita harus menginformasikan, menjelaskan ke para tamu, goalnya itu adalah supaya tamu merasa secure atau merasa confidence untuk bisa selling lagi. Ya caranya kita harus dari internally kita juga harus meningkatkan service kita juga. Nah, saat ini service yang dibutuhkan karena yang kita hadapin ini adalah penyakit serius ya, virus. Jadi kita punya ada 8 kategori di mana aja yang kita upgrade. Tadi yang sebelumnya saya sebutkan juga Pak Anton kan juga menyebutkan bahwa keselamatan, kesehatan itu benar-benar bisa dibilang prioritas utama di kapal pesiar. Nah, tapi yang kita hadapin juga bukan main-main, jadi kita tingkatkan lagi, kita lebih standarnya kita naikkan lagi. Jadi yang pertama itu adalah pada saat proses check-in dan check-out, embarkasi dan disembarkasi. Kalau sebelumnya kan biasanya standar tamu datang ke MBCC, terus X-ray barang segala macam, tidak ada cek temperatur. Jadi sekarang semua tamu harus dicek temperatur,
Terus juga kita punya di MBCC sendiri, ini saya contoh di kapal kita yang di Singapura, ruang area juga kita tambahkan lagi supaya tidak ada crowded tamu-tamu, tidak terlalu pack menunggu. Caranya adalah pada saat tamu setelah online online boarding, dia online, nanti akan dikasih stagger time. Jadi akan dikasih waktu, jadi tamu nggak akan ngumpul di waktu yang sama. Jadi let's say misalnya tamu di deck berapa, stay-nya dia harus datang jam 1 sampai jam 2. Tamu di deck berapa, dia harus datang jam 2 sampai jam. Itu sebenarnya udah kita lakukan sebelumnya. Tapi ini kita lebih ketatkan lagi. Terus juga selain itu akan ada health declaration yang harus diisi. Jadi kalau dulu sebelumnya nggak ada, sekarang ada form, tamu-tamu harus diisi. Isinya itu tentang history travelingnya dia, terus kesehatannya dia, 14 hari pernah pergi kemana, terus saat ini sedang apakah ada flu, demam, apa segala macam. Terus juga di gangway pada saat kita mau masuk kapal itu akan ada infrared untuk infrared kamera ya, infrared kamera, cek temperatur suhu badan kita juga. Lalu kayak sebelumnya itu tidak ada. Jadi itu penambahan, lalu juga disinfektan sama sanitizer di selama gangway masuk kapal itu akan ada mesin-mesin untuk menyemprot semprotkan pada saat masuk kapal. Itu juga sebelumnya tidak ada. Lalu kru-kru kami juga akan banyak standby membawa sanitizer untuk disemprotkan ke tangan tamu-tamu gitu. Itu dari proses embarkasi dan disembak. Terus kalau untuk jadi peningkatannya tadi itu beberapa yang sebelumnya kita belum tidak lakukan, tapi kita ada tambah lagi. Lalu untuk di akomodasi di kamar tamu juga kalau bersih, housekeeping segala macam itu standar, biasa 2 kali memang pagi dan sore untuk turning down. Terus tapi saat ini kita tambahkan lagi akan ada penyemprotan disinfektan dan sanitasi di dalam kamar maupun di koridor tamu-tamu. Jadi mau masuk ke kamar tamu, ke cabin tamu, di koridornya itu akan ada penyemprotan disinfektan atau sanitasi dan juga ada beberapa fogging. Itu tambahan. Terus juga spray diganti, kalau yang sebelumnya dicuci seperti biasa, itu spray akan dicuci dengan disinfektan dengan high temperature juga. Terus juga toilet akan dibersihkan dengan cairan pembersih standarnya dari biasa dipakai untuk rumah sakit. Seperti itu yang dari kamar. Sama sampah juga biasanya kan pada saat pembersihan aja, pada saat kamar dibersihkan pagi dan sore baru dikeluarkan sampahnya, tapi ini kita akan sering-sering untuk mengambil sampah yang ada dalam kamar, jadi supaya tidak ada bakteri lebih banyak lagi. Terus juga untuk yang tadi disembark saya lupa tambahkan satu Pak, karena kita ada rules baru itu untuk tamu-tamu yang di atas umur 70 tahun saat ini harus melampirkan surat keterangan dari dokter. Saya ngerti dari beberapa cruise lain saya ada baca bahwa mereka tidak memperbolehkan, tapi karena rute kita tidak terlalu jauh dibandingkan dengan cruise-cruise lain yang bisa 2 minggu atau 3 minggu, kita hanya within 1 week aja, itu kita hanya butuh surat keterangan dari dokter. Itu dari segi, jadi ada 8 poin sebenarnya, itu tadi baru 2. Terus yang ketiga adalah public area. Public area kita biasa ngelihat ya, kru kapal bersihin lap-lap, eskalator, terus handrail, lift segala macam. Eskalator, lift, elevator itu biasa untuk dilap. Tapi ini kita akan lebih tingkatkan lagi, akan lebih tambah banyak lagi, tiap 2 jam sekali itu elevator, tombol-tombolnya kita akan lap disinfektan. Terus juga sanitizer dispenser itu akan ada juga, kita siapkan lebih banyak dari yang sebelumnya, di mana yang sebelumnya biasanya hanya di dekat restoran, biasanya mau masuk restoran ada dispenser sanitizer, tapi sekarang juga di public area kita juga ada. Terus selain itu juga lantai itu juga akan dipel dengan cairan yang ini juga yang udah sesuai untuk disinfektannya. Lalu
mengenai foodist hygienist. Jadi kalau makanan, nah ini yang satu yang baru sebenarnya udah kita implementasikan juga pada saat bulan Februari terakhir saya selling, itu juga sudah ada, bahwa sekarang udah nggak ada service buffet lagi. Jadi kru kami yang akan mengambilkan makanan. Jadi kru kami akan standby dengan masker dan juga hand gloves, disposable hand glove. Dia akan mengambilkan makanan, menyerahkan, mengasihkan piring juga, gelas juga. Kru kami yang akan standby untuk itu. Jadi kalau dulu kesannya naik cruise bisa makan sepuasnya, ngambil makanan. Jadi tapi ini bukan artinya dibatasin ya Pak. Jadi mentang-mentang diambilin sama kru, dikasihnya sedikit-sedikit, enggak. Kalau mau nambah lagi ya boleh, silahkan ambil lagi, seperti itu. Terus juga maksudnya ala carte atau masih buffet? Masih buffet. Tetap buffet. Jadi makanan tetap buffet, tapi kru kita akan standby di station-stationnya, di food stationnya akan standby. Jadi dia akan tuangin ke piringnya penumpang. Itu. Jadi tamu tetap misalnya nggak mau ngambil ini, mau yang ini tinggal tunjuk aja, mau yang ini nanti dia yang tuangin. Jadi itu untuk mengurangi supaya sendok segala macam itu tidak berpindah tangan, kan banyak tangan. Jadi hanya kru kami aja yang pakai hand glove yang ambil makanannya mereka. Terus juga piring juga akan di piring station itu tempat utensilnya juga ada kru yang akan standby untuk kasih piring. Terus di Pak Teddy juga pasti pernah ngalamin karena udah sering cruise, di mana yang namanya buffet itu kan paling rame jam makan pagi, siang. Nah ini yang baru lagi kita akan batasin Pak. Jadi table-tablenya, seatingnya juga kita akan batasin. Jadi tidak akan se-crowded yang sebelumnya. Ya ini akan ada pengaruhnya lagi dengan cruise masa akan datang akibat dari pandemi, di mana jumlahnya juga kita akan batasin. Yang biasanya full occupancy bisa over 100%, which is itu bisa 4.000 lebih. Saat ini kita harus turunkan jumlah penumpangnya karena harus membatasi jumlah penumpang yang naik. Jadi diharapkan juga di tempat-tempat makan itu juga tidak akan terlalu ramai seperti itu. Terus kita juga kalau misalnya ada tamu yang mungkin dia nggak secure mau ambil spoon, forknya segala macam, kita punya disposable sendok garpu, jadi kita sediakan kalau misalnya selesai langsung dibuang seperti itu. Itu untuk di restoran. Lalu di rekreasional dan entertainment activity itu juga kita lakukan juga. Jadi kayak misalnya di teater, itu di teater kita jumlahnya 999 orang. Tapi rules nanti kita akan batasi hanya 50% saja. Jadi kalau yang sebelumnya bisa penuh, tapi nggak perlu khawatir karena kan kita sehari biasanya 2 kali show. Jadi diharapkan sih masih bisa mengakomodir karena jumlah penumpang juga akan kita batasin. Hand sanitizer dispenser juga akan ada standby. Saat ini memang itu juga ada, tapi yang di upgrade SOP baru ada pembatasan penumpang di public area. Terus juga kayak alat-alat bermain, bowling segala macam itu juga akan disemprot disinfektan sehari 2-3 kali seperti itu. Lalu di medical center juga, kita punya medical center, teman-teman agent yang pernah keliling kapal juga pernah dikasih lihat medical center. Kita selain ada dokter, ada perawat, itu juga kita ada ruang operasi. Nah, saat ini kita punya ruang isolasi untuk tamu kalau memang ada tamu yang ada gejala gejala COVID ini. Kita ada isolasi di mana tim medis kita sudah standby dengan APD ya, dengan standarnya WHO, masker, tutup tangan segala macam, baju APD juga seperti itu. Medical center untuk tamu ada, untuk kru sendiri karena kapal pesiar safety and health itu nomor 1 bagi penumpang dan kru kami sendiri. Jadi untuk medical center untuk kru sendiri juga ada. Dan kru saat ini mulai dari sejak ada gejala COVID ini, pandemi COVID ini, kru 2 kali sehari itu harus cek temperatur seperti itu. Jadi
ada beberapa prosedur tambahan untuk mengurangi penyebaran COVID ini sih Pak. Dari yang sebelumnya udah kita lakukan. Seperti itu. Ini seru nih. Saya lagi membayangkan gitu ya. Bukan cuma naik kapal pesiar saja yang akan new normal gitu ya. Naik pesawat terbang. Saya kemarin lagi bercanda. Saya bilang, apakah 3 row itu akan diisi 1 atau 3 row akan diisi 2? Tapi menurut WHO yang aman itu adalah 3 row ke depan kosong, 3 row ke belakang kosong, 3 ke kanan atau ke kiri, tergantung kita duduknya mau di mana. Jadi bisa dibayangkan kosongnya banyak benar. Nah, saya bilang kalau begitu bercandanya begini. Kan di atas itu ada oksigen, ya, oksigen, masker oksigen yang kalau lagi keadaan darurat, saya ribuan kali naik pesawat baru sekali oksigen turun. Lagi goyang-goyang nggak turun, begitu tenang, mungkin setelannya kesenggol atau apa, turun semua. Wow, kita kaget gitu. Tapi dalam tidak goyang gitu ya. Setelah lewat turbulence-nya, malahan turun. Cuma saya tanya ke pilot, pilot bilang itu oksigennya cuma beberapa menit saja, bukan beberapa jam. Jadi oksigen, jadi seru juga kan kita di dalam pesawat pakai oksigen semua gitu ya. Yang kedua, di pesawat juga akan ada aturan baru, yaitu makanan sudah tidak lagi serving seperti begini, ada servingnya. Iya. Jadi menurut saya ini adalah satu new normal di mana kita makan buffet, milih-milih gitu, main tunjuk ya, Bu. Main tunjuk ini itu, ada orang yang serve-nya. Interesting, dan saya sedang membayangkan gitu ya. Ada satu persepsi yang sebenarnya salah. Saya merasanya kita ditakut-takuti. Jangan begini, jangan begitu gitu. Padahal ini berdasarkan statistik bahwa COVID-19 dibandingkan dengan demam berdarah sama-sama posisinya tidak ada vaksin. Tidak ada vaksin. Dan demam berdarah jauh lebih berbahaya. Demam berdarah punya vaksin, kemarin ada yang cerita. Sudah di research 15 tahun. 2 tahun yang lalu launching, ditarik. Kenapa? Karena ternyata ada alergi dan lain sebagainya. Banyak, termasuk istri saya, bilang, aduh kapan nih ketemu vaksin gitu ya. Nggak ada vaksin. Yang sekarang ada adalah vaksin untuk MERS, untuk SARS, untuk ke sana, yang mereka lagi coba. Makanya kayak Bill Gates dan lain sebagainya itu berusaha mencari, bisa nggak sih penyelidikan riset yang lama untuk SARS dan MERS dilakukan untuk ke vaksin COVID-19. Yang akan kita alami adalah new normal. Segala macam beda, segala macam beda. Kemarin ada yang tanya, Pak Anton, menurut Pak Anton nih kira-kira paling jeleknya apa? Saya bilang, jalan-jalan tetap nggak bisa. Kaki gatel, udah nggak bisa. Tetap jalan-jalan. Tetapi paling jeleknya adalah kita jalan-jalan pakai baju astronot. Kemana-mana pakai baju astronot. Saya bilang, waduh. Tapi ini sesuatu yang saya mengalami krismon 97-98. 2012 itu juga krisis keuangan. Travel tidak kena. 2003, Mbak Ika mungkin masih ingat itu SARS, kita juga fine-fine aja, nggak masalah gitu. Saya masih bisa ke Singapura, saya masih traveling domestik, saya masih bikin seminar kalau nggak salah itu 7-8 kota dengan Singapore Tourism Board gitu, nggak ada masalah. Tetapi kali ini semua menjadi stuck gitu ya, menjadi stuck. Saya berandai-andai gitu ya. Ini berandai-andai. Kalau kira-kira bulan Mei sudah selesai, bulan Juni mulai kita bisa jalan lagi, bisa cruising lagi. Tadi kan kapasitas dikurangin, ini dinaikin, itu dinaikin.
keselamatan dan kesehatan itu adalah memang dari dulu itu jadi prioritas. Tadi saya mengulangi lagi buat teman-teman yang baru belakangan join, bahwa yang namanya saya pernah mengalami di karantina nggak boleh turun, semua waktu itu cuma di karantinanya kalau nggak salah 2 hari, nggak sampai kayak sekarang 14 hari gitu, aduh gitu ya. Nah itu hanya cuma persoalan virus diare, dan virus diare itu satu kapal waktu itu tuh mungkin ada yang ngurus-ngurus sekitar mungkin 100 gitu ya dari ribuan, dan makanya di karantina nggak boleh turun, tapi setelah itu is okay. Nah, ini situasi yang kita punya tingkat kesehatan, security kesehatan itu ditingkatkan sedemikian rupa. Ya. Nonton 900, 1000 gitu, tinggal 400 gitu. Ya nggak seru sebenarnya gitu ya. Tapi ini akan menjadi satu cerita yang luar biasa. Pertanyaan saya buat Ibu Ika, Bu, kalau udah begitu harga nggak naik kan? Ya, justru salah satunya lagi Pak untuk cruise yang akan datang nih gara-gara COVID ini. Salah satunya adalah saya baca-baca juga kalau dari internal kita harga itu masih sama, tidak, justru seharusnya biasanya harga itu naik ya. Cuman biasanya untuk kali ini kita tidak naikkan. Memang tapi kita belum launching untuk harga winter sampai tahun depan. Justru saya ada beberapa baca bahwa harga justru akan banyak turun, banyak diskon. Karena makanya yang tadi gatal jalan-jalan saatnya ini nih untuk jalan-jalan lagi. Itu nah ini kita akan masuk ke fase 3. Tadi fase 2 informasi segala macam supaya tamu confidence untuk selling. Nah, fase ketiga adalah kita harus building brand image lagi, brand reputation kita lagi. Jadi nggak bisa setelah beberapa bulan, ya jujur saat ini pun kita juga masih dalam keadaan ketidakpastian kapan fix pastinya Juni akan selling lagi atau tidak. Itu hanya optimis untuk bisa selling, tapi kita punya plannya juga ke depan bahwa pada saat nanti fase ketiga setelah yang kena COVID ini menurun, terus juga government udah buka port, terus penerbangan juga sudah bisa terbang lagi, dibuka lagi airport-airport, itu kita akan ada fase ketiga di mana kita harus building brand reputation kita lagi. Ya caranya dari harga promo-promo juga pasti akan ada, terus juga kita akan undang repeater guest atau tamu-tamu yang pernah selling, kita undang lagi untuk naik, untuk kasih testimoni setelah mengalami pandemi segala macam, terus juga KOL, terus influencer, terus juga teman-teman travel agent, udah pasti fan trip segala macam, kita akan undang lagi, kita kasih lihat lagi nih standarnya seperti ini, biar ada confidence lagi, biar ada tamu-tamu tuh ngerasa nyaman lagi, tenang lagi, bisa enjoy cruise seperti itu. Seperti itu sih Pak Anton. Ini menarik. Pasti promo pasti akan ada Pak, tenang aja. Oke. Saya berandai-andai lebih dari 10 teman-teman dari travel agent sudah bicara. Ada satu yang mirip-mirip, yaitu saya tidak bicara secara spesifik mengenai naik kapal pesiar, tapi saya berbicara mengenai kalau COVID-19 sudah selesai, apa yang akan pertama kali mulai rolling, bergerak. Semua setuju bahwa satu adalah tiket domestik. Tiket domestik, corporate tiket, bisnis tiket, ini akan mulai berjalan. Yang kedua adalah mulai berjalan short trip, baru middle dan long trip. Tetapi yang menarik adalah bahwa keinginan untuk jalan-jalan ke luar negeri itu bisa terhambat dengan aturan baru yang diterapkan oleh masing-masing negara. Misalnya, 2 minggu yang lalu saya mau ke Singapura. Saya baru pulang dari Singapura, tapi saya harus pergi lagi ke Singapura karena ada urusan yang memang urgent. Lalu
di sana di pihak Singapura mengatakan boleh datang orang asing, paspor asing boleh datang, tetapi dengan satu catatan harus mendapatkan surat kesehatan dari embassy. Saya apply online, lalu dijawab, tunggu 14 hari sampai 21 hari. Saya bilang, kenapa? Lalu saya tanya, apa perlu surat keterangan dokter yang menerangkan bahwa saya sehat gitu ya? Lalu dia bilang, no need. If you still healthy within 14 days, you are healthy enough katanya. Oh gitu, saya bilang, oh ya ya udah, ini bagus juga gitu ya. Tapi kan setelah itu baru mungkin 4-5 hari setelah saya apply langsung menjadi close sama sekali. Nah, ini situasi yang menurut saya kita juga perlu lihat lagi karena anak saya bilang ke saya, nih papi sekarang seru nih kalau bilang day trip biasanya pergi pagi pulang malam. Kalau ini enggak, pergi pagi pulangnya 15 hari kemudian gitu ya. Karena harus dikarantina 14 hari di Singapura pun. Waktu itu saya bilang karena saking pentingnya saya bilang oke lah, saya dikarantina di Singapura gitu. Tapi ternyata sekarang sama sekali nggak bisa. Nah, ini akan juga menjadikan sebenarnya semua pihak kemarin General Manager Scoot Airline juga cerita bahwa dia bilang dia optimis sekali Indonesia will be back gitu ya. Tapi pertanyaannya when? Ini yang lalu how gitu ya. Apakah akan mulai berkembang seperti normalnya? Dia bilang I don't think so within this year. Jadi memang sesuatu yang new normal itu akan berubah sama sekali. Bu Eka ini udah banyak yang nanya-nanya nih. Kita nanya dari atas dulu. Pak Bob Arbas, ya Pak Bob Arbas, selamat pagi Pak Anton, Bu Ika, senang bergabung, thank you. Senang bergabung di tengah ketidakpastian ya. Kita semua lagi bingung semua gitu ya. Pak Nares ikut. Pak Nares kemana sih yang nggak ikut? Saya itu kalau Femtrip mesti ngajak Pak Nares, Bu Ika. Kenapa? Karena saya seneng makanan India. Tapi saya bingung. Makanan India itu kan mesti ada campurannya. A sama A, B sama B. Nah, A sama A yang mana itu kadang-kadang saya bingung gitu ya. Nah, saya punya expert, Pak Nares gitu. Ya. Ini Mas Dipta Hima dari Jogja. Tiket domestik harus stabil dulu, jarak dekat dulu. Oke, Mas. Ini sebentar. Pak Felix ini dari Cilegon nih. Asik nih Femtrip pasca COVID. Jadi tren baru dengan situasi baru buat para travelers. Oke, daftar ya. Ini Jordi. Nah, ini Jordi ini ponakan saya nih, luar biasa. Umurnya masih kecil tapi udah jadi motivator, udah jadi copywriting. Keren Pak Anton, Bu Ika. Thank you. Salam kenal Bu Ima. Kok Ima? Ika. Kan Ima. Ini Bu Teli. Bu Teli, Citeli, mau ikut lagi? Nah, ya ini udah bener nih. Oke, ini seru. Ada 39 orang yang mendengarkan kita dan biasanya setelah ini bisa didengerin lagi selama 24 jam, biasanya sampai ratusan. Ini ada yang tanya, Fadila Frianto, ku ingin ikut cruise bareng Pak Anton. Oke, daftar. Viko dari Bandung. Kang Viko, nuhun. Oh iya tuh, Citeli mau. Iya. Tapi ada hal yang menarik menurut saya. Ada hal yang menarik Bu Ika. Saya yakin karena berdasarkan beberapa kali pengalaman terutama dari SARS. Ada catatan yang sampai sekarang itu saya selalu ingat dengan SARS. Pada waktu itu yang kena adalah Hong Kong dan China. Tapi kita masih bisa kemana-mana, Amerika, Eropa, dan lain sebagainya. Ke Jepang masih oke. Singapura itu satu dan lain hal, nggak tahu kenapa, juga kena imbasnya. Sehingga saya masih ingat saya datang ke Singapura. Jadi periode SARS itu Singapura di lockdown-nya sebentar sekali. Dan saya masih ke Singapura. Waktu itu saya malahan masih PR di Singapura. Jadi saya masih jalan-jalan dan segala macam. Memang sepi. Yang menarik adalah yang pertama kali masuk ke Singapura. Jadi bukan pertama kali
orang yang masuk, tetapi secara statistik yang masuk ribuan turis itu dari Indonesia. Jadi nanti boleh diperbanyak gitu ya, dimulai dari yang pernah naik kapal, tentunya pasti kangen, seneng gitu ya. Terus travel agent, apalagi dibilang fam trip, wah udah itu antri, udah antri gitu ya. Tapi Bu Ika, saya melihat tidak ada industri, atau saya bisa mengatakan industri kapal pesiar dan industri pesawat daripada industri hotel. Setuju Ibu Ika? Iya, betul. Nah ini Bu Ika, beda ya Pak. kalau kita bicara cruise selalu start from Singapura, Bangkok, Hong Kong, kapan ya? Macam Virgo Cruise bisa start misalnya dari Tanjung Mas, Tanjung Perak, Benoa, mimpi rasanya. Wes, siapa bilang mimpi? Kita sudah ada planning. Bu Ika, coba dikit-dikit dibuka nih. Ya, jadi ya sebenarnya waktu itu juga udah ada planning ya Pak. Pak Anton juga pasti tahu kita juga akan ada planning untuk domestic itinerary dengan kapal kita. Itu juga salah satu big plan kita. Kita tamu-tamu untuk domestik, rute-rutenya dari Tanjung Priuk, Tanjung Perak, Surabaya, Bali. Tapi ya kehendak Tuhan, corona ternyata datang duluan daripada kapal saya. Jadi ya kita dulukan corona dulu. Tapi kita semua berawal dari mimpi, Pak. Siapa tahu mimpi kita juga pasti akan terwujud ya. Kita akan ada kapal pesiar di rute Indonesia. Tetap amin. Amin, amin, amin. Nah, ini Arumichi Travel dari Solo. Bu Ika, apakah ada pembatasan jumlah orang dalam satu stateroom? Oh, ya kalau saat ini memang dalam satu stateroom kita memang maksimal 4, Pak. Tapi dalam standar yang sebelumnya, yang normal baru ini, SOP yang baru ini, kita memang belum membataskan jumlah penumpang dalam satu cabin, karena dengan asumsi satu cabin itu kan masih family ya, jadi bisa dibilang tracking kesehatannya terus travelingnya juga bisa tahu, jadi kita masih belum batasi. Tapi otomatis kalau misalnya kita mengurangi jumlah penumpang nantinya juga pasti akan terimbas juga dengan pengurangan jumlah kamar yang dipakai. Ya mungkin akan ada promo lebih baik daripada satu kamar berempat, lebih baik dia satu kamar berdua, seperti itu. Kalau kita sekarang kan minggu lalu ada razia di Jakarta, naik motor kalau beda KTP-nya itu nggak boleh boncengan gitu ya. Nah sekarang kan kita sering banyak yang sharing, Mbak. Jadi bukan satu rumah nih. Bagaimana? Saya sharing dengan roommate saya yang dari tempat lain gitu ya, maksudnya walaupun satu perusahaan dan lain sebagainya, kan itu masih banyak. Mungkin itu nanti akan menjadi pertimbangan ya. Iya, saat ini sih memang belum ada untuk pembatasan dalam satu cabin, hanya jumlah in totalnya aja dulu gitu, seperti itu. Oke, nah ini pertanyaan bagus lagi, Pak Ari. Bu, kalau seandainya terjadi mimpi kapal pesiar bisa sailing dari Indonesia, saya aminkan udah 3 kali nih Pak Ari. Apakah untuk WNI harus tetap menggunakan paspor untuk sailing nantinya? Bu Ika? Kalau pembicaraan terakhir itu kalau domestik itu tidak perlu pakai paspor sih, hanya ID ya, jadi kayak KTP seperti itu sih Pak, karena tidak keluar dari perairan internasional kan, jadi hanya local ID aja, Indonesia ID, KTP aja gitu, seperti itu. Kalau nggak keluar dari perairan Indonesia, ada sensitive issue, apakah kasinonya dibuka? Kalau untuk kasino
terakhir juga masih belum ada gambaran yang jelas, tapi buat gambaran pada saat kita di Bintan itu kasino kita juga tetap dibuka sih Pak. Jadi untuk yang di Bintan pun juga tetap dibuka. Mungkin nanti ada exception dari dari government kita lah ya. Karena yang saya tahu sebenarnya kalau dari planning Kemenkraf tahun ini adalah pariwisata cruise kapal pesiar. Jadi pasti akan ada pembicaraan lagi mengenai kasino dan segala macam seperti itu. Oke, menarik. Ibu Ike dari Malang. Ini seru juga nih. Ini saya sangat seneng. Saya jadi semangat gitu ya. Bu Ika bisa bayangkan kalau biasa saya keliling seminar itu kan ngumpulin satu kota. Tapi pada waktu seperti kayak begini, kita live, bisa tanya jawab, dan bisa mengumpulkannya itu dari mana-mana gitu ya. Dan setelah live, iya, masih ada 24 jam rekaman dan itu dilihat juga banyak sekali gitu ya. Malahan ada beberapa yang mungkin ketinggalan atau lebih dari 24 jam atau dia baru joinnya belakangan lalu dia bilang, "Pak, saya mau dong yang minggu lalu." Saya bilang, "Saya nggak ngerekam," gitu ya. Sampai-sampai khusus untuk komunitas ini karena isinya adalah banyak yang teknis, banyak yang informasi dan berguna. Bukan cuma motivasi gitu ya. Kalau yang di Instagram saya ceritanya lebih kepada umum. Kalau ini kan udah spesifik untuk dunia travel. Sampai saya bikinin rekamannya, Bu. Jadi nanti ini saya bikin rekaman dan saya upload di YouTube. Jadi biar mereka bisa lihat bolak-balik ke YouTube. Oke, Bu Ika. Ada hal yang menarik setiap kali kalau saya naik kapal pesiar. Bahwa satu, makan unlimited. Sekarang akan menjadi new normal dari makan. Tapi tetap tadi Bu Ika udah mengatakan makan tidak dibatasi tetap. Kedua adalah show. Dulu itu teater 1.000 orang, 999. Rasanya itu wow. Sekarang menjadi mungkin setengah. Biasanya saya nggak begitu suka nonton MotoGP, sepak bola, tapi saya punya program-program ke sana dan itu program itu saya bisa mengatakan fansnya itu luar biasa, banyak sekali. MotoGP itu tahun lalu kita jual tiketnya aja sampai 8.500 sekian tiket. Programnya cuma 2 hari aja. Dan yang bikin beda adalah perasaan kita di sirkuit. Walaupun gua kadang-kadang suka aneh, Indonesia, padahal nggak ada pembalap Indonesia gitu ya. Kita pakai bendera Indonesia. Iya gitu. Tapi resep, Pak, seneng. Nah, saya nggak tahu apakah nanti naik kapal pesiar jadi orang seringkali tanya, Pak Anton, kalau 4.000 orang di kapal, itu antriannya seperti mana sih? Nanti susah gini. Saya bilang, yang paling terasa kelihatan banyak orang, itu pada waktu nonton sama pada waktu makan di buffet. Selebihnya hampir tidak ada. Antrian gimana? Nggak ada. Dan kita merasanya melompong-melompong aja. Nah sekarang kalau dikurangin, misalnya dikurangin jadi 70% gitu ya. 4.000-an tinggal 3.000-an gitu ya. Saya pernah 3.500 rasanya sepi gitu ya. Padahal 3.500. Saya nggak tahu. Ini akan merubah sesuatu yang belum pernah ini. Apakah itu sudah diperhitungkan bahwa mungkin nanti ditambahin ini, ditambahin itu gitu ya. Karena kurang tadi show kalau misalnya di BJ setengah apakah cukup gitu ya, gimana tuh Bu Ika? Ya kalau in detailnya sih untuk yang show kita masih belum dapat update-nya. Yang pasti memang pembatasan jumlah penontonnya nantinya. Tapi memang berasa sih Pak, kayak di Februari terakhir saya selling itu juga kan penumpangnya sudah semakin sedikit. Terus pada saat nonton di teater juga kan
banyak kosong sampai ada beberapa kru kita yang biasanya itu sibuk di dapur atau apa, nggak pernah bisa tahu show seperti apa. Kita membolehkan kru kami untuk nonton di teater kami. Jadi memang terasa banget sih, ya pasti terasa. Tapi yang balik lagi bahwa keselamatan dan kesehatan itu nomor satu untuk penumpang kami dan kru kami juga. Jadi ya dalam kondisi seperti ini ya bisa dibilang ya itu yang harus kita jalankan terlebih dahulu. Mungkin nanti akan ada back sound tepuk tangan seperti itu. Karena kalau tepuk tangan kan berasa banget ya Pak. Kalau tepuk tangan orangnya sedikit kan, aduh garing banget pasti kan. Jadi tapi kalau mungkin ada back sound tepuk tangan segala macam mungkin seperti itulah mungkin ya Pak ya, karena detailnya kami belum terima sih. Seperti itu. Ada hal yang menarik bahwa new normal itu akan berpengaruh ke dalam 30 mereka sebut apa ya? Saya lupa namanya, tapi tourism itu termasuk salah satu. Dan salah satu yang menjadi perubahan di dalam new normal tourism adalah virtual reality. Jadi sebenarnya kan teknologinya sudah ada. Cuma saya mengatakan nggak bisa sama, mau virtual reality gimana, mau naik ke kapal pesiar pakai virtual reality doang gitu kan, menurut saya nggak bisa. Dan yang paling saya lihat dalam tanda petik buat saya menjadikan down sedikit adalah bahwa new normal dari pariwisata salah satunya adalah tadi virtual reality akan menjadi lebih banyak. Kedua adalah less group. Jadi karena less crowd, orang pembatasan berkumpul itu dilarang, menjadi orang itu lebih banyak solo travel. Nah, saya melihat kalau kapal pesiar ini kan sebenarnya crowd ya. 5.000, 4.000, apalagi tahun 2021 apa 22? 2021 seharusnya. 21 tahun depan 9.000 orang. 9.000 orang gitu ya. Ini waduh. Saya lagi ngebayangin kan dalam pikiran saya itu pada waktu saya naik pesawat 380 itu saya pengen ngerasain gimana sih kalau 500 orang di dalam pesawat gitu ya. Kita harus datang 3 jam sebelumnya, keluar lebih lama, masuk lebih lama gitu ya. Cuma pengen ngerasain itu gitu. Sekarang kan pengen ngerasain yang 9.000 itu seperti apa sih gitu ya. Saya belum pernah naik kapal yang 9.000, Bu Ika. Belum. Walaupun yang di Amerika ada itu tetap dia punya kapasitas masih 5.000-an. Itu kira-kira gimana? Nah, sorry ini Bu Ika, udah ada pertanyaan lagi. Bu Ika, apakah harus menggunakan masker selama di atas kapal? Tidur pun harus pakai masker. Iya, kalau untuk standar SOP yang baru dari gas itu kita tidak mewajibkan untuk pakai masker. Tapi yang pasti untuk frontline kru kami itu yang diwajibkan pakai masker. Itu balik lagi sih ke tamu, kalau memang dia nyaman pakai masker ya silakan pakai masker. Tapi tidak ada rules yang mengharuskan memakai masker selama di kapal. Oke, Bu Ika, kita ada kurang dari 5 menit lagi, timernya sudah akan bunyi dan biasanya off gitu ya. Kira-kira ada informasi apa lagi yang Bu Ika mau sampaikan? Ini kita berharap banget dari teman-teman travel agent bahwa optimis tetap harus ada walaupun dalam keadaan ketidakpastian seperti ini. Planning tetap harus jalan, jadi jangan patah semangat karena dari pihak kami pun, dari Dream Cruise sendiri pun kita punya planning yang sudah kami siapkan. Nanti setelah corona ini mereda atau corona berhenti sama sekali, hilang sama sekali di muka bumi, ini kita punya planning ke depan seperti apa juga kita sudah ada, termasuk
kapal kami yang tadi akan ada di 2021 awal seharusnya launching itu Global Dream itu 9.000 orang. Itu juga saat ini kita memang lagi ada dua kapal yang baru nantinya 2021 itu sudah selesai, jadi satu lagi di 2022 itu sama Global Dream juga, jadi sama sister ship seperti Genting Dream dengan World Dream. Jadi jangan patah semangat, planning, mimpi, jualan tetap harus ada. Saat ini memang mungkin kita harus masa-masa cooling down, masa-masa banyak-banyak training, update informasi, banyak-banyak belajar lagi. Jadi pada saat semuanya clear, corona hilang, kita udah ready untuk jualan. Tadi saya setuju sih kalau misalnya yang dekat itu memang harus domestik dulu segala macam ya. Itu juga salah satunya kenapa itinerary kita juga diusahakan untuk yang short trip. Jadi tidak ada yang agak lama segala macam, lebih dari 1 minggu segala macam, karena kenyamanan tamu untuk masa-masa setelah corona ini mungkin masih ada juga ketakutan atau apa, kalau waktunya sellingnya sebentar itu mereka akan lebih confidence lagi untuk selling. Seperti itu sih Pak. Jadi intinya sih tetap semangat. Oke. Harus semangat, harus sehat, dan harus menang gitu ya. Ini apalagi di bulan Ramadan ini, saya juga mengucapkan selamat beribadah puasa buat Ibu Ika, buat teman-teman, dan saya yakin gitu ya, ini bukan cuma salam kemenangan biasa. Saya pikir ini adalah salam kemenangan buat kita semua di industri. Sekarang itu industri travel itu lagi tiarap gitu ya, orang mengatakan lagi koma, nggak ada pilihan, lakukan survival mode yang bisa dilakukan, dan tapi saya yakin gitu ya, seyakin-yakinnya bahwa kalau Juni masih belum jalan, Juli itu sudah pasti bisa jalan, apalagi dengan situasi sekarang pemerintah semakin ketat ya. Saya mengharapkan sebenarnya ketat seperti begini itu kalau 5 minggu yang lalu mungkin kita Mei sudah masuk gitu ya. Tapi ya kembali kita nggak tahu karena ini berhubungan dengan semuanya. Bu Ika, timer saya sudah bunyi. Terima kasih. Saya nanti akan mengundang lagi Ibu Ika pada saat yang udah lebih dekat lagi dengan situasi yang sudah lebih terkontrol, di mana mungkin nanti kita udah bicara seperti saya pengen menggunakan Zoom, di mana kalau Zoom itu bisa sharing gambar, bisa presentasi, bisa ini yang bisa lebih baik dan bisa juga banyak juga gitu ya. Oke, Bu Ika, makasih. Stay healthy. Teman-teman travel agent, tetap semangat ya.